Shalom. Selamat baku dapa lagi torang semua di program Khotbah Gemibem yang disiarkan lewat media online Gemibem dalam program acara Baku Kasih Kuat Iman dalam bahasa Manado. Khotbah kali ini torang ada di edisi Minggu Bajalang ini. Saudara-saudara pemirsa yang ada balia atau perhatikan ini siaran yang diberkati Tuhan. Torang semua pasti rindu mendengar firman Tuhan. Mar lebih bagus kalau torang minta pertolongan Tuhan dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang pambai, ini torang semua yang datang bersyukur karena Tuhan kasih kesempatan lagi torang bersama-sama mau belajar dari firman Tuhan di dalam Alkitab. Tolong patorang semua ya Tuhan, karena torang ini terbatas adanya. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan memakai hamba-Mu ini untuk boleh jadi berkat bagi banyak orang. Torang memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari torang baca dan dengar sama-sama DP bacaan firman Tuhan dari dalam Alkitab, yaitu dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 13. Begini DP bunyi. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itu torang pembacaan saat ini. Kita percaya torang semua telah diberkati dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, pemirsa yang ada balia atau perhatikan ini siaran yang sangat diberkati Tuhan. Kalau boleh tanya, bagi saudara-saudara yang menyaksikan ini siaran, siapa yang punya penglihatan? Mungkin di hati ada yang jawab, kita tidak ada. Atau ada yang lain, kita ada. Padahal DP jawaban, semua ada penglihatan karena semua ada mata. Mar kalau mau tanya begini dang, siapa yang pernah ada penglihatan? Maksudnya pernah balia sesuatu yang orang lain nem boleh dapat lihat. Biasa di masyarakat orang ja bilang mata terang dang. Orang jabalia itu bisa lihat, kong bisa ja jelaskan atau dapat seartikan. Rasul Yohanes, Tuhan ada kasih karunia penglihatan atau dapa wahyu, penyataan dari Tuhan di Pulau Patmos. Kong mesti seterus apa yang Tuhan ada nyatakan ini pak ketujuh jamaat di Asia Kecil waktu itu. Pesan itu baik for waktu sekarang dan yang mau jadi nanti di jemaat-jemaat itu. Orang bisa perhatikan di Wahyu pasal 1 ayat 19 dan 20. Ketujuh jemaat itu yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudara-saudara yang Tuhan sayang, penglihatan yang ada kasih Pak Yohanes mau kasih kuat dan beri penghiburan pada jemaat-jemaat di Asia Kecil itu.
Oh, rupanya dorang sedang mengalami tekanan, penganiayaan, dan penghambatan atas dong pe iman yang percaya pada Tuhan Yesus oleh pemerintahan atau kekaisaran pada waktu itu, yang mau ada orang Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Dorang suka cuma kaisar yang dianggap Tuhan yang harus disembah satu-satunya. Nah, dalam situasi yang setengah mati jamaat begini, datanglah pesan kepada Yohanes. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini bacaan ayat 13. Apa DP maksud aku adalah Alfa dan Omega? Pernyataan ini mau kasih ingat dan saya yakin Pak Jemaat, dalam kondisi apapun yang dorang ada alami, ada Alfa dan Omega, Tuhan Yesus sendiri itu, yang mau datang, mau tolong dan selamatkan, sekaligus mau kasih upah dari setiap perbuatan jemaat. Inilah di ayat 12 ada bilang, Alfa dan Omega ini sebenarnya mau kasih arti Tuhan adalah segala-galanya. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas apapun juga. Alfa dan Omega bisa izinkan tuh hal-hal yang siksa dan berat terjadi. Mar Alfa dan Omega ini pasti bisa mengakhirinya. Saudara-saudara yang Tuhan berkati, Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Ada 3 DP makna baik for jemaat waktu itu dan juga torang jemaat zaman sekarang ini. Yang pertama, Tuhan Yesus so ada sejak awal segala sesuatu dan juga selalu ada sampai DP akhir. Ingat jo, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Nah, di abjad Yunani, Alfa itu abjad pertama, kong tu Omega itu no tu abjad terakhir. Kalau sama dengan orang Indonesia, ada huruf A dan huruf Z akhir. Karena itu saudara-saudara, orang percaya bahwa Tuhan so ada sebelum waktu manusia ada muncul. Tuhan sendiri nyanda dibatasi dengan ruang dan waktu. Orang pe Tuhan itu yang pertama dan yang terkemudian. Tu awal dan tu akhir. Tu Tuhan Yesus nyanda berawal dan nyanda akan berakhir. Karena Tuhan yang ciptakan sendiri ini waktu. Karena itu Tuhan Yesus boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, mau jelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas apapun juga. Saudara-saudara, 2 tahun orang ini ada di masa atau situasi pandemi COVID-19. Ada labrak, ada rako pada orang. Memang sempat tak goyang, tak guncang. Ada yang so jadi takut-takut. Kaget kong kita jadwal karena penyakit ini. Bahkan kita bisa dapat panggil. Doi so menipis. Kerja so banyak yang putus. Forpuru so amper habis. Anak istri pe kebutuhan so mulai parah. Apalagi so dekat Natal. Belum lagi ada yang pandang enteng. Deng ini protokol kesehatan. Mau vaksin lah. Aduh, memang so malimbuku orang pe pergumulan ini. Mari coba perhatikan. Bagaimana tuh Yesus yang adalah Alfa dan Omega.
jas sayang patorang, lindungi, bentengi, selamatkan, bahkan ja kasih kuat dan hibur-hibur patorang yang percaya pada Dia. Ingat, siapa yang percaya pada Tuhan, kong ada terus hidup sesuai DP mau, pasti dipelihara. Karena Alfa dan Omega ini berkuasa patorang pe hidup. Yang ketiga, Tuhan Yesus memulai, Dia juga yang akan mengakhiri segala sesuatu. Coba perhatikan tuh berita-berita yang santer dan heboh di media sosial sekarang ini. Vanessa Angel dan suami ada bagus-bagus, bahagia rumah tangga, dapat anak seumur 6 bulan. Mar tiba-tiba dapat cilaka. Kasihan, laki bini meninggal dengan tragis. Ini mau bilang, Tuhan yang kasih, tapi juga Tuhan pihak mau ambil. Lain lagi saudara-saudara, tuh bencana banjir bandang muncul tiba-tiba di Kota Batu, di Jakarta, di Malang, bahkan patorang di Bolmong Raya Jo pernah alami 2 atau 3 tahun yang lalu. Jalan putus, hutan hancur, desa rata dengan material, nyawa melayang, dan masih banyak lagi yang jadi korban. Tuh tanpa bagus-bagus hancur seketika. Ada tatawa bercerita, tiba-tiba nyawa melayang. Ini mau bilang, awal agal bagus Tuhan kasih. Mar kalau tong sorakus deng lupa diri, ndak rekeng 3. Tuhan mesti rata deng mau ambil apapun itu, karena Dia berdaulat. Saudara-saudara yang Tuhan sayang, torang harusnya bersyukur pada Tuhan yang ada cipta di dunia, termasuk torang manusia, bagus sekali. Torang bersyukur sekali, Yesus yang adalah Tuhan, ndak bisa dibatasi dengan ini waktu. So itu, karena Tuhan ndak terbatas dengan ini waktu, makanya Tuhan ndak bisa dibatasi dengan apapun juga. Tuhan Yesus sanggup dan sembuhkan torang. Dia no sanggup mau berkati torang. Namun di sisi yang lain, Dia sanggup mau hukum torang kalau semulai bengkok torang pe jalan. Sonda iko jalan Tuhan. Mari jo torang evaluasi torang pe hidup masing-masing. Ingat, Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Pasti ja perhatikan patorang semua. Amin. Gelisah di hatimu, bila
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman di dalam Alkitab yang telah direnungkan bersama tadi. Tolonglah kami Bapa, supaya benar-benar percaya dan terus ada di dalam Alfa dan Omega, Tuhan Yesus sendiri. Supaya hidup kami dijamin dan dipelihara Tuhan. Yakinkanlah bagi kami semua Tuhan, bahwa pesan firman Tuhan yang disampaikan tadi akan selalu membentuk hidup kami untuk tetap ada di dalam Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi dengan goncangan-goncangan di sekitar kami, dengan kehidupan yang mungkin menyakitkan, bahkan terkadang kami harus menjerit, tetapi Sang Alfa dan Omega selalu memegang kami, menguatkan kami, memelihara kami, tetapi juga menyelamatkan kami. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, dalam persekutuan ini kami berdoa kepadamu bagi tim dari multimedia yang terus bekerja ekstra, memberikan diri mereka untuk menata layani multimedia ini. Tolonglah mereka Bapa. Berikan mereka terus iman yang kuat. Anugerahkan mereka terus hikmat bijaksana yang datangnya dari Tuhan. Dan mampukanlah mereka di tengah-tengah keterbatasan yang ada untuk terus kuat dan bersemangat dalam menjalankan tugas penata layanan ini. Berkati pribadi dan keluarga-keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Bapa kami berdoa juga kepadamu untuk badan pekerja sinode dan seluruh perangkat pelayanan yang ada di sinode. Kiranya mereka terus dapat mempersembahkan yang terbaik di mata-Mu Tuhan. Ada kerjasama yang terjalin, ada kerja keras yang tercipta, dan ada kerja cerdas yang akan mereka wujud nyatakan. Sehingga benar Bapa, pelayanan yang ada di arah sinode ini mampu memberikan solidaritas dalam persekutuan Gemibem karena Tuhan memampukan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Gemibem ini, tapi juga yang tersebar di seluruh Indonesia dan Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan tolong supaya setiap yang mereka kerjakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jauhkanlah dari sikap-sikap mempergunakan nama Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Mampukanlah hamba-hambamu ini menjadi saluran berkat di mana dan kemana saja mereka pergi dan berada. Berkati juga seluruh warga Gemibem yang tersebar di 4 kabupaten 1 kota ini, supaya kehidupan mereka tetap terpelihara. Yakinkan kepada mereka bahwa ada Alfa dan Omega, Tuhan Yesus sendiri yang menjamin kehidupan kami semua. Dan karena itu kami harus semakin lebih dekat, melekat dengan Kristus Tuhan. Baik dalam segala aktivitas hidup kami, yang adalah ibadah di hadapan Tuhan. Tetapi juga dalam segala usaha-usaha masing-masing keluarga. Dan juga dalam penata layanan
di masing-masing jamaat. Terima kasih Bapa. Kami memohon kepadamu, apa yang sudah Tuhan nyatakan untuk pelaksanaan pemilihan Compelsus Bipra Aras Sinode, kiranya itu adalah atas kehendak Tuhan. Dan kiranya juga hamba-hambamu yang terpilih ini akan menjadi hamba-hamba yang setia melayani dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Diberkatilah mereka semua. Terima kasih Bapak, program kerja Gemibem diberkati dari Aras Sinode wilayah sampai di Aras Jamaat. Pemerintah, bangsa dan negara kami, tolonglah mulai dari pusat, provinsi, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai di desa dan dusun. Biarlah senantiasa Tuhan, pemerintah kami dapat menjadi saluran berkat bagi seluruh masyarakat, mensejahterakan dan memberi keadilan. Tolonglah, biarlah kami semua mengambil semua program yang baik yang dinyatakan oleh Tuhan melalui pemerintah, apakah itu melalui protokol kesehatan ataupun vaksinasi, agar semua boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan melalui program-program pemerintah yang baik ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah segala seru, pinta dan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terpujilah Tuhan karena Ia telah memperkenankan kita boleh bersama-sama dalam program Baku Kasih Kuat Iman melalui multimedia Gemibem ini. Semoga apa yang telah kita terima bersama akan memberkati kehidupan kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.